Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan karena irada Allah jualah kita sekalian dapat mendengarkan kembali uraian Risalah Maghrib sore ini dengan judul Tanggalkan takabburmu wahai mustakbirin. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam yang diawali dengan salah satu rukun sholat yaitu takbir. Mengapa kita diperintahkan untuk bertakbir? Membesarkan Allah. Mengapa semua ibadah dalam Islam mengandung takbir? Karena Islam ingin menjaga para pengikutnya supaya tidak jatuh kepada dosa besar yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Dosa itu adalah sifat takabur, membesarkan diri, menyaingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Keagungan ini adalah busanaku, kebesaran itu adalah pakaianku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam keagungan dan kebesaranku, aku akan melemparkannya ke neraka jahanam." Al-Hadis. Pendengar, Allah melemparkan iblis ke dalam neraka kemurkaannya. Menurut Imam Ali alaihissalam, iblis pada mulanya adalah makhluk yang sangat taat beribadah. 6.000 tahun ia menyembah Allah dengan penuh kesungguhan. Tetapi karena takabur kepada Allah Subhanahu wa taala satu saat saja, ia jatuh pada laknat Allah. Imam Ali bertanya, setelah iblis, siapa yang bisa selamat dari murka Allah bila berbuat maksiat yang sama dengannya? Setelah iblis, apa mungkin ada orang yang selamat bila ia juga berbuat takabur? Tidak, orang-orang yang takabur akan dilaknat oleh Allah sampai kapanpun. Karena mereka menyaingi kebesaran dan keagungan Allah. Dan juga karena mereka telah membesarkan diri mereka sendiri. Dengan takabur, seluruh amal saleh tidak diterima oleh Allah. Hajinya akan ditolak, puasanya akan sia-sia, dan salatnya akan membawanya kepada kecelakaan. Kaum muslimin rahimakumullah. Iblis jatuh pada laknat Allah karena takabur satu saat saja. Bagaimana nasib kita bila seluruh perilaku kita ditegakkan atas takabur? Bukankah karena kita merasa lebih berilmu, kita meremehkan orang yang kita anggap bodoh? Kita kecam mereka, kita tertawakan kejahilan mereka. Kita berikan gelar-gelar yang buruk kepada orang yang kita pandang tidak sepandai dengan kita. Kita khususkan surga untuk kelompok kita dan neraka untuk kelompok orang lain. Jika kita sombong, takabur, kalau kita tidak mau menerima kebenaran, karena yang menyampaikan kebenaran itu hanyalah orang kecil, atau orang miskin, atau murid, atau orang yang kedudukannya di bawah kita. Kita takabur kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat anak istri kita, karena kita menganggap bahwa mereka lebih rendah dari kita. Kita takabur kalau kita tidak mau mendengarkan pembicaraan dari orang Islam yang pahamnya berbeda dengan kita, karena kita menganggap mereka sesat dan kita berada di jalan yang paling benar. Kita takabur kalau kita merasa diri kita sebagai orang istimewa dan hukum apa saja tidak berlaku untuk kita. Kita sahkan semua ibadah kita dan kita batalkan ibadah orang lain. Kita mengklaim bahwa kitalah yang paling dekat dengan Allah, paling sesuai dengan sunnah Rasul. Wahai para ahli ilmu, bertobatlah hari ini sebelum maut menjemput kita dan sebelum takabur membakar seluruh amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Kaum muslimin rahimakumullah. Takabur yang paling berbahaya adalah takabur kepada Allah dan Rasulnya. Kita takabur kepada Allah bila kita dengan senang dan tenang melakukan kemaksiatan kepadanya. Kita meremehkan perintah Allah. Kita menyepelekan larangannya. Kita tidak takut akan kemurkaannya.
Kita takabur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita meremehkan sunnahnya, merendahkan derajatnya, apalagi tidak membaca selawat dan salam kepadanya. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya hatinya ada sedikit kecil kesombongan atau takabur. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Akhirnya marilah kita buang takabur dalam hati betapapun kecilnya. Hanya kepada Allah jualah kita memohon perlindungan dari sifat takabur macam apapun. Marilah kita merendahkan diri kita kepada penguasa langit dan bumi, memohonkan ampunannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.